Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang luar biasa. Apa kabar kalian semuanya? Tentu dalam keadaan baik-baik saja. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu terkait dengan sholat Jumat. Namun sebelumnya anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerangkan tata cara sholat Jumat dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merinci ketentuan-ketentuan sholat Jumat dengan tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan sholat Jumat dengan baik. Berikutnya akan Bapak sampaikan pengertian dan hukum sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dikerjakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Adapun hukum melaksanakan sholat Jumat itu adalah fardu bagi setiap laki-laki muslim yang sudah dewasa, merdeka, dan bermukim. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Berikutnya anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan rukun sholat Jumat dan khutbah Jumat. Adapun rukun sholat Jumat sama halnya dengan rukun sholat fardu seperti yang pernah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Sedangkan rukun khutbah Jumat itu sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu pada para jemaah Jumat. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran paling sedikit 1 ayat. Kemudian yang keenam, mendoakan kaum muslimin dan mukminin. Berikutnya akan Bapak sampaikan masih terkait dengan khutbah Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat. Pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Kemudian yang kedua, dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Kemudian yang keempat, khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Kemudian yang berikutnya, khutbah diucapkan dengan suara keras. Kemudian yang keenam, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketujuh, khatib menutup aurat. Adapun sunnah dalam khutbah Jumat yang pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar. Kemudian khatib memberi salam. Kemudian khatib hendaklah duduk di mimbar setelah salam ketika azan dikumandangkan. Kemudian yang berikutnya, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya, khatib menghadap ke jamaah Jumat atau pendengar. Kemudian yang terakhir, mengurutkan 3 makna khutbah: puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, syahadat, dan sholawat, wasiat dan nasihat.
Adapun yang terkait dengan sholat Jumat, sunnah-sunnah sholat Jumat. Pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang lebih penting wangi-wangian di sini adalah yang tidak mengandung alkohol. Kemudian yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Kemudian yang kelima, bersegera pergi ke masjid. Kemudian yang keenam, menempatkan diri di shaf atau barisan depan. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah. Adapun larangan dalam sholat Jumat, yang pertama, bercakap-cakap apalagi sampai bercanda. Kemudian datang ke masjid setelah iqamah. Kemudian yang berikutnya, menegur orang dengan bersuara. Kemudian berikutnya, membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Kemudian yang berikutnya lagi, membaca buku ketika khatib berkhutbah. Dan yang terakhir, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan khatib. Adapun di antara hikmah sholat Jumat adalah yang pertama, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang ketiga, sarana komunikasi antar umat Islam. Kemudian yang keempat, melatih disiplin, menghargai waktu, tertib, dan menghormati orang yang berkhutbah. Kemudian yang kelima, menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Kemudian yang keenam, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Semua sama, antara yang miskin dan kaya, tua ataupun muda, pintar ataupun bodoh, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama muslim. Dan yang terakhir, sebagai syiar Islam. Halangan sholat Jumat. Adapun berikut ini Bapak sampaikan hal-hal yang terkait orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat karena terhalang oleh sesuatu. Yang pertama, sakit keras hingga tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, musafir atau dalam perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, karena hujan lebat. Dan yang terakhir atau yang keempat, angin kencang, banjir, dan cuaca yang sangat panas seperti di padang pasir. Aku sekalian, harapan kita semua kalian nantinya dapat mempraktikkan sholat Jumat. Adapun sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian seperti biasa, imam berdiri paling depan dan makmum mengikuti di shaf barisan belakangnya. Kemudian yang berikutnya, imam menyampaikan perintah meluruskan shaf jamaah sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya lagi atau yang keempat, bacaan surah Al-Fatihah oleh imam dilakukan dengan suara keras atau jahar. Makmum menyimak dalam hati dan setelah imam selesai, makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, imam membaca surah atau ayat Al-Quran dengan suara keras. Dan perlu diingat, sholat Jumat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Demikian anak-anakku, semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.